Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari mengenai evolusi mamalia. Simak terus videonya ya. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai evolusi mamalia, kita harus mengetahui apa itu mamalia. Mamalia adalah salah satu kelas dari filum Chordata yang memiliki ciri khas yaitu memiliki kelenjar mamae atau kelenjar susu. Jadi, menurut teori evolusinya, mamalia diperkirakan telah muncul sejak 220 juta tahun yang lalu dan tidak begitu lama sejak dinosaurus ada. Awal mulanya, mamalia adalah sinapsida. Sinapsida adalah kelompok reptiliomorpha yang memiliki bukaan temporal. Sinapsida merupakan pewarisan reptilia yang membawa pada mamalia dan perlahan berevolusi semakin banyak mirip mamalia. Meskipun bukan mamalia sejati, sinapsida ini memiliki sejumlah karakter seperti mamalia, antara lain berambut dan memakan serangga di malam hari. Akan tetapi, mereka masih bertelur. Beberapa mamalia arboreal menjadi primata. Salah satu keturunannya lalu berkembang menjadi manusia modern. Pada awal periode Kreta, ada 3 garis keturunan utama mamalia yang muncul, yaitu Monotremata, Marsupialia, dan Eutheria. Yang pertama yaitu monotremata. Monotremata hanya ditemukan di Australia dan Papua Nugini dan dipresentasikan oleh satwa platypus dan 4 spesies lainnya. Monotremata merupakan nenek moyang bagi amniota yang dipertahankan pada sebagian besar reptil. Yang kedua yaitu Marsupialia. Marsupialia memiliki karakter-karakter turunan yang tidak dimiliki oleh Monotremata. Marsupialia memiliki laju metabolik yang lebih tinggi dan puting yang menyediakan susu, serta ia melahirkan anak. Embrionya berkembang di dalam uterus dari saluran reproduksi betina. Lapisan uterus dan membran-membran ekstraembrional yang muncul dari embrio membentuk plasenta, yang mana plasenta merupakan struktur tempat nutrien berdifusi ke dalam embrio dari darah induknya. Yang ketiga yaitu Eutheria. Eutheria biasa disebut mamalia berplasenta karena plasentanya jauh lebih kompleks daripada Marsupialia dan juga memiliki masa kehamilan yang lebih lama dari Marsupialia. Nah, ini adalah konvergensi evolusi Marsupialia dan Eutheria. Satu cabang mamalia Eutheria terdiri atas ordo Insectivora semacam tikus yang mirip dengan mamalia awal dan ordo Chiroptera atau kelelawar yang kaki depannya sudah termodifikasi menjadi sayap. Kemungkinan berkembang dari Insectivora yang memakan serangga terbang. Nah, cabang kedua dimulai dengan suatu garis keturunan herbivora berukuran sedang yang mengalami suatu radiasi adaptif yang sangat luar biasa selama masa tersier, yang mana akhirnya menghasilkan ordo modern seperti Lagomorpha yaitu kelinci dan kerabatnya, Sirenia yaitu sapi laut, Proboscidea yaitu gajah, dan Cetacea yaitu lumba-lumba dan paus. Cabang ketiga dalam evolusi mamalia Eutheria menghasilkan ordo Carnivora yang meliputi kucing, anjing, rakun, sigung, dan pinniped. Karnivora kemungkinan muncul pertama kali selama awal zaman Cenozoikum. Anjing laut dan kerabatnya sebenarnya berkembang dari karnivora yang hidup di pertengahan zaman Cenozoikum yang teradaptasi untuk berenang. Cabang keempat dan yang merupakan radiasi adaptif mamalia Eutheria paling luas menghasilkan kompleks Permata rodentia. Ordo Rodentia meliputi tikus, mencit, bajing atau tupai, dan berang-berang, beranggotakan sekitar 1.770 spesies. Sejauh ini, Rodentia merupakan ordo mamalia yang paling besar.
Berdasarkan fosil yang ditemukan, makhluk hidup kecil yang ditemukan di timur laut Cina telah membantu para ilmuwan mengetahui kapan mamalia terpecah menjadi dua kelompok berbeda, yaitu mamalia berplasenta dengan anak yang berkembang di dalam perut ibunya, yaitu euteria, dan marsupial yang membesarkan anaknya dalam kantong atau marsupialia. Kedua kelompok itulah yang saat ini meliputi 99% mamalia yang ada di dunia. Fosil ini ditemukan sekitar 125 juta tahun yang lalu. Artinya percabangan dari satu jenis mamalia menjadi dua jenis yang berbeda juga diperkirakan dimulai pada masa tersebut. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai evolusi paus, yang mana saat ini kita ketahui paus merupakan jenis ikan, tapi dia dikelompokkan ke dalam kelas mamalia. Pada awalnya, nenek moyang paus menyerupai rusa kecil dengan 4 jari, yang mana masing-masing jari memiliki kuku kecil. Fosil paus prasejarah tertua berasal dari 53 juta tahun yang lalu dan ditemukan di situs-situs di Himalaya Hindia Utara, dan juga saat ini ditemukan di Pakistan. Catatan fosil mengisahkan transisi bertahap paus kuno hidup di air. Ia seperti berenang-renang sambil tetap mempertahankan kemampuan berjalannya di darat. Selanjutnya, ada evolusi primata. Primata paling awal yang diketahui merupakan penghuni pohon, dan banyak karakteristik primata merupakan adaptasi terhadap kebutuhan-kebutuhan bagi kehidupan di pohon. Tangan dan kaki yang bisa memegang memungkinkan primata untuk bergelantungan di cabang pohon. Semua primata yang masih ada, kecuali manusia, memiliki jari kaki yang besar dan terpisah jauh dari jari kaki yang lain, sehingga primata bisa memegang cabang pohon menggunakan kakinya. Ada 3 kelompok utama primata yang masih ada. Pertama, lemur-lemur Madagaskar, kukang, dan poto dari wilayah tropis Afrika dan Asia Tenggara. Kedua, tarsius yang hidup di Asia Tenggara, dan ketiga, antropoid. Evolusi manusia baru-baru ini mengacu pada adaptasi dan seleksi dan hanyutan genetik evolusioner dalam berbagai populasi manusia modern secara anatomis. Sejak peristiwa pemisahan dan penyebaran manusia di zaman Paleolitik Tengah, yaitu 300.000 sebelum Masehi sampai dengan 50.000 sebelum Masehi, sampai zaman modern, dan evolusi masih akan terus berlangsung sampai masa yang akan datang. Evolusi adalah perubahan bertahap pada DNA suatu spesies selama beberapa generasi. Lalu, apa penyebab ordo-ordo tersebut tidak penting pada periode lama, namun kemudian meledak hingga menjadi terkemuka? Syarat pertama untuk spesies adalah tekanan seleksi yang santai. Hal ini baru dicapai oleh mamalia pada waktu reptil yang berkuasa telah punah. Dengan lenyapnya sebagian besar reptilian, berbagai macam habitat tersedia untuk dihuni oleh mamalia. Yang ketiga, ungulata menggantikan dinosaurus herbivor. Yang keempat, karnivor memangsa mereka, dan lain-lain. Baik, sekian video dari kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih.